Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau membaca dulu mengenai mega project karakter Kristus. Hari ini kita akan berbicara mengenai hari Jumat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama untuk diingatkan. Kembali lagi supaya kalau diingatkan kita bisa melakukan. Kalau kita tidak ingat bagaimana mau melakukan. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tema hari ini berbicara mengenai membina karakter takut akan Tuhan dalam keluarga. Membina karakter takut akan Tuhan dalam keluarga. Untuk ini saya mengambil contoh dalam kehidupan Ayub. Kita buka dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan ialah orang yang membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kejahatan itu bukan hanya kalau kita mencuri itu sudah pasti jahat. Kita membunuh pasti kita jahat. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang sombong itu bisa melakukan kejahatan. Biasanya kita, apalagi yang biasa sombong, kita malah tidak berasa bahwa kita tuh sombong. Orang congkak itu, orang yang penuh tipu, suka bohong-bohong, sebiasa. Itu adalah berbuat kejahatan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius itu kita tidak usah baca. Itu orang yang egois itu juga orang yang berbuat jahat. Apa-apa pokoknya mesti dia. Kalau dia tidak diperhatikan, dia tidak didahulukan, dia tidak dibenarkan, itu dia marah, dia sakit hati, dan dia kemudian jengkel, kemudian dia gimana, pokoknya dia adalah orang yang egois, maunya pokoknya aku dan aku. Itu orang yang berbuat kejahatan. Orang yang memfitnah, pemberontak, yang tidak dapat mengekang diri, orang yang garang. Itu semua adalah orang yang berbuat kejahatan. Orang yang garang itu adalah orang yang sedikit-sedikit gampang marah, sedikit-sedikit gampang tersinggung. Padahal kita tidak ngomong apa-apa, kita itu cuma ngomong secara umum. Tapi dia merasa, kemudian dia marah. Itu adalah orang yang garang. Garang itu jadi tidak bisa, menurut dia apa yang itu tidak benar, menurut dia tidak cocok dengan dia marah. Itu garang. Suka berkhianat. Itu namanya berkhianat tuh, sekali berkhianat, dia akan suka berkhianat. Itu hati-hati. Namanya juga berbuat kejahatan. Suka tidak berpikir panjang, sok tahu, dan tidak dapat mengontrol semuanya hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan, dia lakukan. Itu adalah orang yang berbuat jahat. Jadi dikatakan kalau kita menjadi orang yang takut Tuhan, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Kita perlu koreksi diri kita masing-masing, kelemahan kita di mana. Apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam hidup kita, yang mungkin kita tidak pernah menyadari, coba itu kita harus benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Kita benar-benar mau mengakui, come clean di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi.
Mungkin teman-teman kita, saudara kita, suami istri kita, anak kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Mari kita belajar untuk kita itu mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bahwa kita perlu menghidupi menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang membenci kejahatan, hidupnya saleh, hidupnya jujur, takut berbuat jahat, seperti contoh pada hari ini yang kita bicarakan mengenai Ayub. Kemudian terus kita lanjut dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, Ayub, orang yang takut Tuhan, yang jujur, saleh, membenci kejahatan, adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang-orang timur itu biasanya kaya. Dan ini adalah orang yang terkaya. Seringkali kalau kita ditanyain tujuan hidup kita apa, ya pasti cari duit toh. Kita mau kaya kan, kita mau cari berkat toh. Kita bingung gimana caranya cari berkat, gimana caranya kaya. Hari ini Tuhan kasih tahu saudara, kalau mau kaya, bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa menjadi orang yang terkaya seperti Ayub. Hanya saja kita perlu menjadi orang yang mempunyai karakter seperti Ayub. Karakternya adalah hidup takut Tuhan. Hidup yang membenci kejahatan. Itulah sebabnya tadi di awal khotbah ini sangat-sangat baik bahwa kita perlu hidup takut akan Tuhan. Cukup dengan hidup takut akan Tuhan, semuanya Tuhan akan tambahkan. Jangan amen-amen, jalankan. Karena di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini firman Allah. Berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada firman-Nya. Ini janji Allah. Kenapa kita tidak mau melakukan? Makanya hidup kita seperti ini terus. Kita tidak bisa menjadi apa yang Tuhan sudah janjikan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu ada. Tuhan beri. Tapi kita perlu kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita lihat takut akan Tuhan itu akan memberikan kekayaan. Kekayaan jasmani dan rohani. Otomatis apa yang Tuhan kasih. Kalau kitanya mendahulukan Tuhan, itu pasti secara jasmani dan juga rohani. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kuasa bumi dan di surga itu ada di tangan Tuhan. Berarti ketika kita mendapatkan Tuhan, maka kita juga mendapatkan apa yang di bumi dan juga apa yang di surga. Kekayaan. Kehormatan. Punya kekayaan kalau tidak dihormati percuma. Banyak di dunia ini kalau kita lihat orang-orang yang kaya tapi tidak dihormati karena hasil kekayaannya bukan karena takut akan Tuhan, tapi karena korupsi, makan uangnya orang, kemudian berbuat jahat semuanya. Maka dia kaya, tapi dia tidak dihormati, malah dia dikejar-kejar, malah dia di blacklist, tidak bisa keluar negeri. Itu adalah kekayaan tanpa kehormatan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita mendapatkan kekayaan yang dari Tuhan karena takut akan Tuhan, maka kita akan bukan hanya kaya saja, tapi akan mendapatkan kehormatan. Kehormatan di bumi, juga kehormatan di surga. Karena apa? Karena hidup kita takut akan Tuhan. Dan kehidupan. Orang yang kaya, walaupun dia mungkin dihormati, belum tentu dia bisa mempunyai yang namanya kehidupan. Kehidupan ini adalah bisa menikmati hidup yang sudah dia miliki. Ada orang kaya, tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dia kosong. Dia ada kekayaannya, tapi dia tidak tahu
bagaimana untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia mungkin bisa mendapatkan ini, itu semuanya, tapi tetap dia tidak mempunyai kepuasan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mempunyai enjoy life. Alkitab juga mengatakan kalau kita mendapatkan kehidupan ini yang daripada Tuhan, maka kita mempunyai kuasa untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dengan apa yang diberikan dari Tuhan, kekayaan dan kehormatan itu, kita bisa mendapatkan kehidupan, nikmati, bisa benar-benar mendapatkan makna hidup itu selagi kita hidup dengan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Demikian juga ini kehidupan mengenai kerohanian kita, kehidupan iman kita, pengharapan kita, kehidupan duka di masa depan kita. Semuanya ini Tuhan berikan kalau kita takut akan Tuhan. Itulah sebabnya ini kisah daripada Ayub. Kita lihat berikutnya. Tadi sudah dikatakan toh, Ayub adalah orang yang terkaya dan dia mendapatkan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kita baca terus ceritanya Ayub. Bagaimana dia mendapatkan kekayaan, kehormatan, kehidupan selagi dia hidup takut akan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 2. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Terus 45. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa menikmati hidupnya dengan menikmati semua yang ada. Terus ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, tadi yang ayat 4 tadi, Ayub memanggil mereka semua anak-anaknya, 10 anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub ini orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang respect, menghormati Tuhan. Orang yang bisa mengasihi Tuhan. Ketika dia melihat anak-anaknya juga menikmati kehidupannya, kekayaannya, dia juga membawa anak-anaknya itu untuk dikuduskan keesokan harinya. Karena Ayub berpikir mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Jadi Ayub itu sangat takut untuk berbuat jahat, sangat takut berbuat dosa, tapi juga dia tidak mau anak-anaknya berbuat dosa. Itulah sebabnya di dalam ayat yang lainnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 dikatakan, marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan ku ajarkan kepadamu. Seorang Ayub yang takut Tuhan, dia bukan menjadi orang yang egois, tetapi dia juga mau mengajarkan anak-anaknya, keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak-bapak di sini, saudara bapak-bapak ini adalah imam di dalam keluarga, maupun yang belum menikah. Kalian semua adalah imam-imam di dalam keluarga. Seorang imam itu adalah orang yang mempunyai hubungan dan yang menghubungkan antara yang jemaatnya kepada Tuhan. Demikian juga seorang imam dalam keluarga. Dia menghubungkan keluarganya dengan Tuhan. Dengan cara dia harus mengajarkan, dia memberikan teladan. Bapak-bapak juga harus bekerja sama dengan ibu-ibu, papa, mama, ini harus bekerja sama bersatu. Untuk bisa mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau satu rumah tangga itu bersatu dalam mencari Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Makanya Ayub bisa menjadi keluarga orang yang sangat dan terkaya pada waktu itu. Karena semua keluarganya hidup takut akan Tuhan. Kalau cuman
orang tuanya saja misalnya, dia takut pada Tuhan, tapi anak-anaknya tidak diajarkan untuk takut akan Tuhan. Ini akan menghalangi berkat itu juga. Karena Tuhan mau memberkati orang tuanya, tapi itu berkat itu juga akan turun kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya kurang ajar sama Tuhan, itu akan menghalangi. Jadi jangan salahkan Tuhan, tetapi mari kita belajar supaya keluarga kita itu benar-benar hidup bersatu di dalam mencari kebenaran Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Anak-anak mulai dari kecil itu sudah harus ditanamkan untuk rasa takut kepada Tuhan. Jangan banyak soalnya orang tua yang mengatakan bahwa anakku masih kecil, dia masih belum mengerti apa-apa. Salah. Justru pada waktu masih sekecil mungkin dia sudah harus ditanamkan imannya kepada Tuhan. Punya rasa takut akan Tuhan karena dia diberikan contoh daripada orang tuanya. Orang tuanya harus memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Jadi Ayub itu adalah orang yang takut Tuhan dan kemudian dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya supaya seluruh keluarganya itu mempunyai juga karakter. Karakter itu adalah terbentuk dari kebiasaan. Ini yang dilakukan oleh Ayub itu kebiasaan yang terus menerus akhirnya menjadi suatu karakter. Dan itu dilakukan oleh Ayub. Lanjut, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini kalau tadi kita bicara mengenai Ayub secara jasmani, secara yang bisa kita lihat. Kondisi orang yang takut akan Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang terkaya, dihormati, dia bisa menikmati, semua keluarganya bagus-bagus semuanya. Itu semua adalah apa yang kita lihat secara mata jasmani. Tapi kita boleh melihat sekarang lebih dalam lagi apa yang sesungguhnya terjadi secara alam, secara rohani. Dikatakan bahwa iblis itu datang juga menghadap pada Tuhan. Dalam alam roh kita tidak bisa melihat, tapi dalam kisah ini kita dikasih tahu sama Tuhan. Makanya membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak membuka hal-hal yang tidak bisa kita lihat, apa yang kita tidak ketahui. Tuhan membuka, Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita tuh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bodoh, yang tidak gampang dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita bisa melihat kebenarannya yang terjadi, bahwa ada iblis itu ketemu Tuhan, ditanya sama Tuhan, kamu dari mana? Dan iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bukan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah kota Jakarta atau Singapura atau kota mana, enggak loh. Hebat setan, dia mengelilingi bumi. Dan dia bukan hanya mengelilingi. Kalau mengelilingi itu cuma jalan. Mengeliling, jalan lagi. Mengelilingi 7 kali bisa. Tapi dia dikatakan mengelilingi dan menjelajah. Ini kata-kata lebih dalam. Kalau dalam kamus Indonesia saya lihat itu menjelajah itu salah satunya bisa berarti bahwa dia berjalan mengelilingi dan mencari, menyelidiki. Menyelidiki, lebih kata-kata yang lebih jelas itu menyelidiki. Menjelajah itu berjalan mengelilingi sambil menyelidiki. Orang kalau menyelidiki itu bukan hanya lihat, oh sudah selidiki, sudah ini ada lampu-lampu udah. Menyelidiki itu harus diselidiki satu persatu. Apa ini? Satu ini bahasanya apa artinya? Itu diselidiki. Luar biasa. Dia berjalan mengelilingi dan menyelidiki seluruh bumi. Bumi ini tempat tinggalnya siapa? Seluruh manusia termasuk kita.
Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Makanya firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tadi dikatakan, aku jalan-jalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ngapain? Nganggur? Enggak. Setan punya tujuan. Dikatakan jelas di sini bahwa dia berjalan keliling. Itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya di bumi. Di bumi. Berarti di dalam gereja pun juga bisa. Namanya di bumi kok. Dan dia menyelidiki, berarti di tempat-tempat di sudut-sudut pun dia bisa melihat. Dia bisa meneliti. Jangan berpikir bahwa kalau kita datang ke gereja kemudian setan tidak bisa menjamah kita. Oh, siapa bilang? Makanya di dalam gereja pun ada banyak toh terjadi suka bohong, berkhianat, suka menjelekkan orang, garang. Itu ada karena memang setan ada. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara tahu, kalau singa sudah kelaparan, dia tidak akan melihat lagi, dicek-cek dulu. Yang mau tak makan, oh enggak deh aku enggak suka yang ini. Oh ini kecil ini, enggak mau. Yang gede aku cari, tunggu. Sabar, tunggu. Nanti yang besar pasti lewat. Enggak. Mau ada makan, sikat. Makanya Tuhan mengatakan, kamu mesti sadar loh. Bahwa iblis itu ada di mana-mana. Dan dia berjalan meneliti. Makanya itu kamu harus berjaga-jaga. Iblis saja tahu caranya bagaimana dia mau menelan kita. Kita santai-santai aja. Kalau kita lihat dalam dunia binatang di TV, alam mengenai binatang, tidak ada kalau binatang dia mempunyai feeling, nyikrep, ada musuh. Kemudian dia tenang-tenang, dia makan-makan lagi. Tidak mungkin, itu binatang loh itu. Dia akan lari, cepat-cepat lari. Tapi kita orang-orang Kristen heran loh. Wah tenang aja. Itu firman Tuhan mengatakan kita mesti hati-hati loh. Soalnya setan, enggak apa-apa. Aku kan anak Tuhan. Anak Tuhan dalam kondisi apa dulu? Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Kalau kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, boro-boro kita akan diambil sama setan. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13. Setan yang mencari mangsa. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ini dia bercerita mengenai dia mencobai Tuhan. Dia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Dia mundur, bukan dia lari ketakutan daripada Tuhan, tidak. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak seperti setan loh. Dia tuh luar biasa. Dia sudah gagal menghadapi Tuhan. Tapi dia tidak malu. Dia masih tetap dia cuman mundur. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Itu sama Tuhan. Apalagi sama anak-anaknya. Wih, gampang. Apalagi anak-anaknya yang sok rohani, yang sombong rohani, merasa dirinya, aku sudah rohani, tidak mungkin. Aduh, kata setan, ini mangsaku paling enak. Hati-hati. Iblis itu tadi saya bilang jalan mengelilingi, dia meneliti. Kalaupun orang itu mau ditelan tapi kemudian dia berjaga-jaga, kemudian dia minggir, dia lepas daripada mangsa, daripada setan. Iblis tidak lari loh. Iblis mundur aja, tapi dia menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik seperti di dalam Lukas ini, kisah daripada Tuhan. Ketika Tuhan berpuasa di padang gurun selama 40 hari, dia tidak makan.
Maka kemudian selesai 40 hari, Tuhan itu lapar karena Tuhan adalah sebagai manusia 100%, makanya dia bisa lapar. Itulah waktu yang ditunggu oleh setan. Pada waktu Tuhan lapar, maka iblis datang. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis, dia mengatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Apa yang ditawarkan oleh iblis itu persis pada waktu yang baik. Iblis menawarkan roti pada saat Tuhan lapar. Manusia juga seperti itu. Makanya dia dikatakan hati-hati karena dia menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik itu ya pada waktu saat dimana kita butuh, iblis masuk. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak pinter, habis. Banyak, dan kalau dulu kan kita sering mendengarkan ini orang-orang kalau sudah sakit berat, sudah kedokteran, sudah tidak bisa apa-apa, kemudian mereka akan mengusulkan untuk pengobatan secara apa, pokoknya yang aneh-aneh, yang tidak berdasarkan kedokteran, tidak berdasarkan secara sains, tapi berdasarkan ilmu yang lain. Dan banyak juga orang Kristen ke sana loh. Jangan ngomong enggak, orang Kristen enggak mungkin. Ada dan banyak. Karena dia membutuhkan. Karena pengobatan dari dokter tidak bisa, semuanya enggak bisa, dia tidak bisa, dia berdoa juga tidak ada jawaban. Akhirnya dia mengikuti dengan apa yang setan tawarkan. Ada satu kesaksian, itu kesaksian yang sering saya juga sudah sampaikan di sini. Pada waktu kondisi sekarang keuangan susah, ekonomi susah. Semua penjualan toko-toko itu turun semua. Ini toko ini rame. Tapi namanya luar biasa. Tapi ramenya hari Minggu. Dulu dia belum mengenal Tuhan. Tapi setelah dia menerima Tuhan, mengenal Tuhan, dia kemudian hari Minggu dia ke gereja. Di sela-sela pekerjaannya dia, ketika dia rame-rame dia pergi meninggalkan tokonya untuk pergi ke gereja. Bagus kan? Bagus kan? Di tengah-tengah keramaian tokonya loh. Dia tetap pergi ke gereja, meninggalkan keramaian itu untuk pergi ke gereja. Beribadah kepada Tuhan. Tapi pada suatu titik, pada suatu saat dia mengatakan, tokoku akan aku tutup pada hari Minggu. Saya sendiri kaget. Hah? Gak salah. Bukannya Minggu. Ini kan kamu kan ke gereja. Enggak. Walaupun aku ke gereja, tapi aku gak bisa fokus. Di gereja tapi pikiranku aja di toko. Karena tadi ketika aku meninggalkan itu aku tahu itu langganan-langgananku semua. Aku waduh. Ini kalau ada aku dia gak beli. Kalau ada aku dia baru beli. Akhirnya dia bilang tutup hari Minggu. Yang biasanya hari Minggu tuh bisa meramaikan tokonya dan meramaikan juga sekitar toko-toko di sekitarnya. Dan dia mengambil keputusan hari Minggu tutup. Itu yang berontak bukan siapa. Orang-orang toko-toko sekitarnya. Loh Ci, kok tutup? Lah aku ini rame gara-gara tokonya Tacik rame. Lah Tacik tutup lah. Gimana? Kalau kita berpikir secara keinginan kita akan berpikir bahwa Tuhan memberikan berkat melalui toko kita. Hari Minggu rame itu berkat Tuhan karena aku berdoa kepada Tuhan. Betul enggak? Jadi seharusnya hari Minggu jangan ditutup karena Tuhan memberikan berkat pada hari Minggu. Itu pikirannya orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia mempunyai hati yang peka, dia takut untuk membuat Tuhan kecewa. Karena ketika dia datang ke gereja, walaupun dia datang ke gereja, tapi Tuhan tahu bahwa dia tidak mempunyai pikiran fokus kepada
ibadahnya. Hatinya tetap melekat kepada uang, pada bisnisnya. Dan ketika dia memutuskan tidak tutup, apa yang terjadi? Toko-toko di sebelahnya jadi sepi karena minggu tidak ada dia. Makanya mereka pada ramai semua. Tapi hari Senin, hari yang paling sepi untuk seluruh bisnis. Seluruh bisnis itu kalau hari Senin itu pasti sepi. Toko-toko kalau hari Senin itu sepi. Tapi dia menjadi rame, bahkan lebih rame daripada hari Minggu. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, Tuhan itu akan tolong. Tuhan tuh enggak dablek, bukan wah bagus, ya wis kamsia ya. Enggak seperti itu. Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu memberikan apa yang baik. Tapi itu ingat bahwa iblis yang mengambil kesempatan. Supaya kelihatannya kita sudah bertobat menjadi orang Kristen. Tapi sebenarnya dia bukan menjadi orang Kristen yang baik. Bukan menjadi orang Kristen yang benar. Hanya KTPK Kristen, orang Kristen. Tapi hidupnya bukan sebagai orang Kristen. Mari saudara, jangan sampai kita ini sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Tapi kita tuh dablek. Gampang sekali pokoknya iblis memberikan sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya bite. Apa itu? Pasak apa? Umpan. Dikasih umpan dikit tuh. Itu berkat Tuhan, itu berkat Tuhan. Enggak boleh. Aku harus tanggung jawab karena aku berdoa sama Tuhan. Ingat dulu. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau itu berkat datangnya pada saat-saat kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat kita harus bertemu, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu saatnya iblis masuk. Jangan kita mau makan itu umpan. Percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Tuhan itu akan meluputkan. Kalau kita tidak mengambil umpan itu, Tuhan akan menggantikan. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Makanya tadi saya katakan dari pertama. Kita itu bicara mengenai uang, itu nomor satu. Kaya. Apalagi menjadi orang yang terkaya. Siapa tidak mau? Tidak usah munafik, saya mau. Bisa, kenapa? Emangnya anak Tuhan tidak boleh kaya? Melarat semua. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Ayo jadi orang Kristen. Ini orang kaya. Aku jadi orang Kristen nanti jadi melarat kayak kamu. Aduh deh, ampun, enggak. Justru orang Kristen tuh dia punya berkat, diberkati sama Tuhan. Menjadi orang terkaya boleh. Tapi dengan syarat bahwa dia harus menjadi orang kaya karena takut akan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat ini orang luar biasa. Dia kaya. Tapi karakternya, karakter Kristus. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Itu Tuhan akan menambahkan lagi. Terus lanjut. Menarik ini cerita daripada Ayub. Dan tidak ada di tempat-tempat lain kisah-kisah ini. Terus. Di dalam. Jadi itu tadi mengenai contohnya ya. Hati-hati pada waktu apa yang kita butuhkan. Di situ setan akan masuk. Jadi kita mesti hati-hati, kita mesti sadar. Jangan langsung kita ambil keputusan. Karena itu belum tentu dari Tuhan. Tapi karena bisa setan yang masuk. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Lanjut ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Sekarang Tuhan tanya sama iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bukan memperhatikan Ayub, tapi hambaku Ayub. Tuhan meninggikan. Orang yang meninggikan Tuhan, orang yang takut Tuhan, Tuhan akan meninggikan dia. Kita tidak usah bingung ditinggikan manusia, ditinggikan atau tidak ada urusan. Karena mereka tuh bisa meninggikan, bisa menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Luar biasa, ini pengakuan bukan dari Ayub. Tapi pengakuan Tuhan terhadap Ayub.
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Tuhan mengatakan kepada setan. Terus, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini kurang ajar setan. Setan ngomong, emangnya takut akan Tuhan kalau dia tidak dapat apa-apa dari kamu, kemudian dia akan takut akan Allah? Ini setan, kurang ajar dia. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Setan bisa tahu juga Ayub itu kaya raya. Tapi setan lebih dalam lagi. Tadi saya bicara mengenai ini alam roh. Yang ini kita tidak ketahui. Tapi Tuhan bukakan melalui kisah Ayub ini. Bahwa setan melihat bahwa Ayub itu dibuatkan pagar sekelilingnya. Di sekeliling Ayub itu ada pagarnya. Di sekeliling rumahnya ada pagarnya. Dan segala yang dimilikinya juga dipagari. Ini bukan pagar-pagar secara dunia, ini kita bicara dalam alam roh ya. Apa yang dikerjakan oleh Ayub diberkati sama Tuhan. Apa yang dimilikinya menjadi semakin bertambah. Dia sudah terkaya tapi tambah kaya, tambah dan tambah. Luar biasa. Kita baca dulu. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Menarik. Orang yang takut akan Tuhan, seperti Ayub, benar-benar takut Tuhan, kan kita tadi bisa lihat ceritanya dari awal. Itu malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya. Tadi namanya pagar. Bagi setan melihat itu pagar. Karena ada apa? Karena ada malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Berkemah berarti tinggal. Jadi Ayub itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat senantiasa. Bukan hanya Ayub. Semua yang dimilikinya termasuk rumahnya, keluarganya, barang-barangnya, semuanya. Dan kemudian Tuhan memberkatinya sampai terus bertambah-tambah. Karena apa? Karena ada pagar. Ini bedanya orang yang takut sama Tuhan atau hanya Kristen-Kristenan tapi tidak takut akan Tuhan. Rugi, kita sudah jadi orang Kristen tapi kita tidak mau melangkah lebih dalam. Kalau kita mau melangkah lebih dalam, ada keuntungan yang ekstra bahwa Tuhan itu akan menyertai, malaikat-malaikatnya akan mengelilingi, memagari kita. Bedanya orang yang tidak mempunyai pagar dan yang berpagar adalah orang yang tidak mempunyai pagar itu setan maupun kejahatan itu gampang aja keluar masuk. Rumah kita yang tidak dipagari, nggak usah ngomong yang di Singapura, yang di Indonesia, jangan dipagari deh. Itu apa? Penjahat akan masuk keluar masuk gampang. Yang mencuri, yang merampok, yang bisa membunuh, yang bisa mengapain aja. Dia bisa mengatur, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang melindungi dan menghalangi. Itu bedanya orang yang mempunyai pagar dan yang tidak punya pagar. Makanya Ayub ini menjadi semakin kaya dan semakin kaya karena apa? Karena dia punya pagar. Ketika dia mendapatkan berkat masuk, itu ada pagar, tidak ada orang yang bisa mencuri, tidak ada orang yang bisa mengambil, tidak ada orang yang bisa merampok, karena dipagari. Makanya terus nambah, makanya jadi orang yang terkaya. Kalau orang yang tidak mempunyai pagar, makanya dia dapatnya banyak, tapi kok habis terus ya. Orang sudah punya masukannya banyak loh. Kita kalau lihat, orang ini berkatnya besar loh ya, dia dapatnya gede. Tapi kok kenapa sampai dia utang-utang terus? Dia masih utang bank, utang lagi. Karena dia tidak mempunyai pagar. Jadi apa yang dia dapatkan itu hilang. Hilang kemana? Nggak tahu, pokoknya hilang. Karena nggak ada pagar.
luar biasa. Berbicara mengenai malaikat yang mengelilingi, mempunyai pagar. Itu saya punya pengalaman, saya punya kesaksian. Ini juga hal yang bagus yang menguatkan saya. Suatu hari ketika Pak Fengki berdoa, Tuhan berbicara pada dia. Kasih nama istrimu Felice, yang artinya banyak malaikat mengelilingi dia. Jadi tiba-tiba aja dia ngomong sama saya, Tuhan kasih kamu nama Felice. Hah? Felice? Apa artinya? Bahwa banyak malaikat mengelilingi kamu. Ya udah. Ada cita-cita lain mengenai Felice itu. Tapi ini suatu hal yang menguatkan saya. Pada suatu hari, saya pergi ke rumah seorang teman. Kemudian saya dari rumahnya tuh turun, agak turun gitu, jalanannya tuh agak ke bawah gitu, terus baru mobilnya suami saya di depan gitu. Jadi ketika saya pamit kemudian saya turun, saya dulu kok turun ini, saya tidak tahu soalnya, saya kok merasa turun, karena turun kemudian saya tuh jadi kayak seperti orang kemudian saya tuh jatuh. Jadi saya melihat, waduh, saya turun kemudian seperti itu terus kemudian saya jatuh. Ketika saya jatuh, lucu sekali. Saya pada saat itu merasa saya jatuh, tapi kok tidak jatuh-jatuh. Saya merasa saya jatuh, tapi tidak jatuh-jatuh, seperti pelan gini, sampai saya mikir, loh, kok tidak jatuh-jatuh? Padahal saya tahu saya jatuh, tapi tidak jatuh-jatuh, pelan. Kemudian saya pikir, apa yang perlu saya selamatkan? Saya tuh sering pakai kacamata itu saya taruh di sini. Jadi supaya kalau perlu bisa cepat. Saya bilang, apa yang perlu saya selamatkan? Oh, kacamata. Ini kalau saya jatuh. Jadi saya sempat berpikir, kalau saya jatuh, pecah ini. Jadi saya kemudian pegang ini. Sambil saya mikir, kok jatuh ya. Saya pegang gini, kemudian baru jatuh. Blek. Gitu. Ya, selesai. Saya masuk di mobil karena suami saya sudah di mobil. Terus ketika masuk, terus dia bilang, kamu tuh udah hati-hati, selalu aja. Lari-lari, ngapain lari-lari? Udah. Terus dia ngomong begini, ada banyak malaikat menyertai kamu. Terus saya bilang, dia tidak pernah ngomong itu, atau dia bisa ngomongin, banyak malaikat menyertai kamu. Saya bilang, oh saya ingat, oh iya ya. Terus saya bilang, tapi ini sakit ini, perih, saya bilang. Ini dua-dua sakit, perih. Terus saya lihat begini, aduh ini perih ini. Tapi tak lihat kok tidak ada yang lobang ya. Saya lihat, oh tidak ada yang sobek. Karena ini pakai jeans, kuat kan. Jadi kalau saudara-saudara mau pakailah jeans. Jangan yang lobang, kalau lobang pasti berluka. Makanya jangan beli yang lobang. Sampai di rumah, saya lihat tidak ada apa-apa. Walaupun pedih, tapi saya lihat tidak ada luka. Cuman merah-merah aja. Merah-merah, bukan memar biru, enggak. Merah-merah. Akhirnya besoknya, sudah tidak ada apa-apa. Besoknya saya kembali ke rumahnya orang itu. Karena ada keperluan. Orang itu bilang begini. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak masalah. Iya, kemarin saya malam itu saya mau telepon. Tapi saya tidak enak kok sudah malam. Jadi kok Ibu datang saya mau tanya Ibu tidak apa-apa. Tapi aneh loh Bu. Kemarin itu Ibu jatuh tapi tidak jatuh-jatuh. Ibu tuh bisa pelan begini loh jatuhnya. Saya kaget tuh. Saya kaget. Karena saya punya perasaan itu, tapi kan tidak ada buktinya. Dia yang membuktikan. Dia melihat, karena ketika saya jatuh, dia kan masih di depannya teras itu, dia melihat mengantar saya untuk pulang. Dan dia melihat kejatuhan saya itu katanya, lucu loh Ibu jatuhnya bisa pelan gini. Loh, betul Pak, Bapak lihat, iya. Saya juga merasa satu kesaksian. Jadi orang lain yang tidak tahu apa-apa, dia lihat. Ibu lucu, jatuhnya tuh bisa pelan gini Bu. Saya terus, betul, saya bilang, saya juga merasa. Malah saya masih siap-siap lagi. Apa yang perlu diselamatkan? Dan saya ingat dengan omongannya Pak Fengki, banyak malaikat menyertai kamu. Tapi jangan dicoba saudara. Saya juga tidak mau, saya suka bilang, Tuhan cukup Tuhan. Menjadi suatu kesaksian terima kasih. Bukti bahwa Tuhan menyertai. Tapi itu loh salah satunya bahwa kalau Tuhan menyertai, malaikat menyertai, mengelilingi kita. Apapun kejadiannya, Tuhan itu beserta. Kita tidak akan sampai terjatuh seperti itu. Sama seperti apa yang dialami oleh Ayub.
Bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan dipagari. Dan ketika masalah yang pertama itu terjadi, ketika tadi Tuhan mengatakan, malaikat setan kan ngomong, "Wah, lawang Tuhan itu nyertai, Tuhan itu memagari, makanya si Ayub baik-baik aja sama kamu. Coba." Nah, kemudian Tuhan mengatakan, karena ini waktunya saya mau cepat aja, maka Tuhan ngomong, "Oke, kamu boleh nyoba, tetapi hanya apa yang dia punyai." Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap setan ketika setan menawarkan untuk mau mencobai. Ingat, orang yang takut Tuhan, kalau dia punya pagar, maka ketika setan mau masuk, mau berbuat sesuatu, dia perlu permisi kepada Tuhan. Kok Tuhan ngomong enggak. Tapi Tuhan memberikan oke. Tapi Tuhan membuka pagar-pagarnya. Hanya Tuhan bilang, kamu hanya boleh menyentuh barang-barang miliknya. Jadi pagar-pagarnya dibuka. Pagarnya rumahnya, anaknya, keluarganya, binatangnya, semua kekayaannya dia itu dibuka. Sampai akhirnya setan gampang menyerang. Jeret. Dalam satu saat langsung mati semua, termasuk anak-anaknya 10 itu mati semua. Nanti kalau saudara mau baca-baca di dalam kitab Ayub, bagus sekali ceritanya. Menarik. Habis semuanya. Kemudian Tuhan bilang, kamu tak buka cuma ini aja. Tapi pagernya Ayub tidak aku buka. Nah, kemudian orang-orang datang kepada Ayub mengatakan, ini habis semua. Tapi Ayub tetap dia percaya kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan imannya itu luar biasa. Dan dia tetap setia. Orang yang takut Tuhan dia harus tetap setia. Dia tetap berharap, dia punya iman dan dia percaya bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Dan aku tidak berhak untuk marah dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada aku. Walaupun itu semuanya hilang, tapi dia tetap sama Tuhan. Maka setan panas. Lah Tuhan, karena cuman itu aja, makanya coba sekarang kalau Ayub yang kena, mana mungkin dia mau tetap sama Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, oke, aku buka. Boleh, tetapi sayangkan nyawanya. Jadi pagernya Ayub dibuka, dia boleh menjamah tubuh Ayub, tapi tidak boleh menjamah roh dan jiwanya untuk bisa mati. Sayangkan nyawanya. Maka kemudian Ayub kena penyakit itu gatal-gatal semuanya, sampai kalau garuk itu katanya sampai pakai beling itu digaruk. Kan terlalu. Tapi tetap Tuhan juga menyayangkan, ada ayatnya bahwa Tuhan menyayangkan nyawanya. Bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan panjang umur. Percuma kaya, dihormati, bisa nikmati, tapi pendek umurnya. Baru nikmati hari ini, besok mati. Percuma. Tapi ini Tuhan memberikan panjang umur. Dan ketika sampai segitu beratnya, tetap Ayub percaya sama Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tetap setia dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Maka pada akhirnya kemudian Ayub itu mendapatkan pertolongan Tuhan. Ketika, ini saya mesti loncat ini. Ketika Ayub pada akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-1, 2, dan 5 ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan ini setelah terakhir ya, loncat saya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hasil daripada pencobaan yang Ayub alami. Dia sebagai orang yang takut Tuhan. Dia dibuka semuanya, ininya. Tapi dia tetap dijaga untuk tetap nyawanya. Maka dia mengakui bahwa sungguh aku melihat bahwa semuanya itu tidak ada rencanamu yang gagal. Terus, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kalau saudara mengalami masalah, persoalan, bukan untuk saudara kemudian meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, mengata-ngatai Tuhan, tapi justru itu adalah saatnya kita untuk sadar
sadar diri, dan kemudian kita boleh lebih mengenal Tuhan. Yang selama ini kita hanya mendengar dari kata orang, mendengar daripada firman Allah, tapi kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Maka itu iman kita akan menjadi iman yang hidup. Dan tidak akan bisa digoyahkan karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi bagaimana pengalaman itu? Yaitu kita harus menjalani. Kita harus rela mau mengalami pencobaan. Tapi bukan pencobaan yang karena kita yang melakukannya dengan salah. Tapi pencobaan yang memang diizinkan oleh Tuhan. Kita tutup di dalam ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, tidak akan melebihi dari kekuatan manusia. Selama kita hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, maka pagar itu akan menyertai kita. Begitupun ketika pagar itu dibuka, diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana. Jangan takut. Sebab Allah setia dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan membuat kamu mati. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar juga diberikan kepada Ayub. Ketika akhirnya Ayub mau dipulihkan, Tuhan menyuruh Ayub untuk mendoakan teman-temannya. Pada saat dia masih terpuruk, Tuhan mengatakan doakan teman-temanmu. Ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, yang kelihatannya tidak mungkin, aku sendiri dalam kondisi susah, bagaimana aku mau mendoakan orang lain? Aku tidak layak, tapi itu yang Tuhan mau. Pada saat kita terpuruk, pada saat kita yang kelihatannya tidak mungkin, tapi kita mau melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, maka disitulah Tuhan akan pulihkan kita. Seringkali kita mau kalau kita diminta untuk mendoakan orang atau menolong orang, saudara akan mengatakan, wah aku sendiri belum kok, aku sendiri masih kurang kok, aku sendiri masih begini kok. Makanya saudara tidak pernah mendapatkan pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pulihkan saudara. Saudara kan karena kalau saudara masih egois. Belajar dari kisah Ayub. Ayub yang sudah terpuruk sampai titik terendah sekalipun. Tapi ketika dia menyuruh untuk mendoakan, mungkin dia mikir, mana mungkin, tapi karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan, maka dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan justru pada saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh dan kita mau melakukannya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin terjadi, justru Tuhan akan memulihkan kita pada saat kita masuk di dalam kehendak Allah. Takut akan Tuhan. Kita bangkit berdiri.